kita dibawa liburan ke Pulau Bokori. Terus kita dibawain oleh-oleh terasi. Waduh, dibawain lagi kacang mente dari Muna. Terkenal ya kacang mente ya? Betul. Oh, Ciri khas. ciri khas. Iya. Nah, bos ini siapa? Bos siapa kalau boleh tahu? Saya Dahrin Dahlan. Ya, ini? Ponakan. Oh iya. Alwi Sanjaya Putra. Oh iya. Nah, bos sehari-hari apa kegiatannya? Keponakan sehari-hari apa kegiatannya? Saya wira swasta. Bidangnya apa? Bangun perumahan sama toko. Oh, di Kendari. Di kota Kendari. Oh, ini keponakan apa sehari-harinya? Kalau saya lawyer. Lawyer. Iya, Pak Haji. Di Kendari. Di Jakarta, Pak Haji. Jakarta. Iya, Pak Haji. Oh, iya iya. Jadi ketemunya di mana nih tadi? Enggak, kalau saya kan kebetulan memang stay di Jogja, Pak Haji. Jogja. Iya, tinggalnya di Jogja untuk kegiatan rutinitas di Jakarta. Nah, Om memang rumah di Jakarta juga. Jadi Oh, bos, di Jakarta ada. Iya. kalau umpamanya pas lagi di Jakarta biasanya jalan bareng. Oh, bareng. Iya. Nah, ini yang tahu RDIY Om atau bos? Om. Om, gimana ceritanya bos? Tahu RDIY dari mana bos? Coba cerita dulu. Dari TikTok. TikTok. Gimana ceritanya dong? Kan saya sering buka-buka TikTok, Pak Haji. Terus? Dari tahun lalu, Pak Haji. Jadi saya penasaran aja. Waktunya kemarin, Pak Haji, bulan puasa saya kesini juga, Pak Haji. Oh, bulan puasa. Iya. Cuma Pak Hajinya ketanya bilang di adminnya situ sakit. Selama bulan puasa Pak Haji tidak ini lagi terganggu kesehatannya. Iya. Nanti selesai lebaran baru dia Baru. ini lagi ya. Makanya kebetulan lagi ini saya ke Jakarta ada urusan. Saya ajak ponakan, ayo kita ke ini. RDIY. Sama Pak Haji. Kemarin ada orang Muna ya, Oh. dosen di Universitas di Kendari ya. Iya, halo. Namanya Pak Yudi. Ya, jadi dia pengen dapat beasiswa 2. Iya. Di Universitas Gajah Mada pengen dapat, di Jogja, di UI juga pengen dapat. Pengen dapat dua-duanya beasiswa. Peraturannya tidak bisa. Kalau udah di UI ya sudah, tidak bisa lah di Jogja. Tapi saya mau praktekin ilmu RDA nya. Gitu. Iya betul. Dan bener bos, dua-duanya dapat. Di UI dapat, di Gajah Mada dapat. Nah tadi malam, seminggu yang lalu ya. Dia datang ke sini ucap syukur terima kasih. Pak Haji, saya udah selesai, UI-nya selesai, Gajah Mada selesai, dan sekarang saya udah ngajar di Kendari. Dan ini Pak, beliau itu apa? Testimoni tentang saudara yang kakinya. Oh iya, saudaranya namanya Laode. Kalau orang Muna ada nama Laode ya. Laode. Siapa namanya tuh? Nah, dia tuh harusnya diponis sama dokter di rumah sakit Cipto Mangunkusumo harus dipotong, diamputasi karena sudah membusuk. Nah, dia testimoni, dia bawa ke RDIY. Di sini sama Pak Haji nggak ditengokin, nginep seminggu. Terus dia marah-marah tuh omnya yang sakit itu. Saya sudah berobat jauh-jauh datang tidak ditengokin. Saya bilang mendingan gue nengokin sapi daripada nengokin om. Saya bilang, ya namanya orang berobat ya ditengokin lah Pak Haji. Gak usah om, yang penting kan ijab pasti. Tidak dipotong, pasti sembuh, pasti. Jadi om harus yakin pasti. Saya udah yakin pasti, ya pasti om. Pasti. Nah alhamdulillah terus dia kontrol lagi ke rumah sakit. Tidak, dan sampai sekarang om saya tidak diamputasi. Tidak dipegang sama Pak Haji, tidak ditengokin, tidak disentuh. Soalnya kan gue gak bisa ngobatin kan. Terus yang nyembuhin kan juga bukan saya. Jadi yakin aja. Diaminnya anak yatim. Nah, apa makanan favorit kamu? Sudah sedekahin. Nah, apa bikin favoritnya apa? Udah kita masakin kasih buat makan anak yatim. Udah, karena di sini kan bukan sedekah tapi namanya memuliakan anak yatim. Bedanya itu doang. Jadi anak yatim kita bikin seneng. Alhamdulillah.
dia cerita bahwa omnya tidak diamputasi. Itu dengar begitu saya seneng luar biasa, makanya wow. Nah, bos sekarang apa hajatnya kalau saya boleh tahu? Apa hajatnya, bos? Kaya raya tajil melintir Pak Haji. Sekarang kalau bos hajatnya kaya raya tajil melintir, bisa gak sih bos bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah bikin takjub kita kalau kita nggak bikin takjub Allah? Nah terserah bos maunya gimana bikin takjub Allahnya. Mau ibadah ekstrim atau mau keyakinannya ekstrim, mau pilih yang mana bebas. Kalau waktu itu Pak Laode itu Pak Kamrin itu dia keyakinannya ekstrim. Karena kan ibadahnya nggak bisa, karena kan dia nggak bisa sholat. Karena kan kakinya harus diamputasi. Jadi dia nggak bisa ibadah, dia hanya keyakinannya. Oh ya Pak Haji, Pak Kamrin itu bilang ke Pak Yudi ya, nah itu dia bilang saya pokoknya nggak mau diamputasi, biarin busuk katanya gitu. Tapi kebetulan Pak Yudi itu bawa beliau ke sini, jadi alhamdulillah sembuh sampai sekarang, katanya 2 tahun lagi mau pensiun ya. Kerja lagi. Jadi bos harus yakinnya ekstrim atau mau ibadah ekstrim. Saya bisa gak dua-duanya? Boleh. Boleh gak salah satu? Boleh. Bebas. Pilih yang mana? Kalau keyakinan ekstrim bagaimana itu Pak Haji? Jadi bapak dari bangun tidur sampai mau tidur dibangun keyakinannya. Pasti kaya raya. Pasti saya punya duit 10 miliar setiap bulan. Pasti saya punya duit 10 miliar. Hanya itu aja yang diucapin. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi mandi, lagi makan, lagi nyupir, lagi di pesawat. Lagi apapun itu aja yang diucapin. Dalam hati Pak Haji? Dalam hati. Farmasi, kata Pak Haji ya. Ya, kalau bapak mau beli bukunya namanya Kuantum Ikhlas. Karangan R.B. Sentanu. Kebetulan istrinya pasien kita. Namanya itu Vivi Sapitri. Mbak Vivi Sapitri. Nah, keyakinan itu nggak taunya ada di Al-Quran, ada di hadisnya, ada hadisnya. Ceritain bos. Coba, ada di Al-Quran. Coba bos cerita, biar tambah pede. Iya sekalian yang yakin uang tadi. Ya. Jadi kalau Pak Haji kan bahasa motivasi Pak Haji kan yakin pasti, yakin pasti, yakin pasti, dan dengan apa? Berbuat. Buat apa? Apa yang sedang kita kerjakan udah dengan keyakinan itu pasti akan mendatangkan rezeki yang diinginkan dengan yakin pasti. Datangnya lewat mana? Allah. Dan Allah ada nggak di Al-Quran yang menjanjikan Allah janjiin uang itu diberi banyak? Ada 5 hal yang diberikan Allah kepada kita. Diturunkan hujan yang lebat berupa salah satunya bisa dimaknai hujan lebat, hujan beneran, bisa jadi dikasih uang seperti turun yang hujan. Hujan. Yang banyak berarti kan? Dikasih uang. Dikasih anak. Apa anak? Anak perusahaan, anak cabang, klien yang kakap-kakap, klien yang banyak-banyak, maknanya kan begitu. Dikasih kebun yang luas, dikasih sungai yang mengalir di dalamnya yang menghidupi kebun-kebun itu. Apakah ini tidak menggambarkan apa yang Bapak berdua hajatkan tadi? Kaya raya kan itu ukurannya ya. Uangnya bergelontor seperti air hujan. Tanpa kerja. Dan itu syaratnya kata Allah, nggak ada itu, harus bekerja. Tidak ada di Al-Quran kerja. Tanpa kerja. Nggak ada. Seperti saya gini. Saya tidak promosi ke bapak. Bos datang dong bos ke RDI enggak? Tapi bos ditekuk hatinya. Datang nggak lo ke RDI? Temuin nggak tuh Haji Dwi? Datang nggak lo? Ajak nggak tuh keponakan lo? Temuin. Jadi kita datang nih. Dan nggak gratis. Bos harus sedekah dulu ke anak yatim. Baru bisa ketemu gue.
Kalau bos nggak sedekah, nggak. Berarti kan ini hatinya ditekuk sama Allah. Nah, saya maunya bos juga begitu. Contoh Pak Haji, keep dulu bentar ya. Sumpah Pemuda tahun berapa bos? Kalau gue boleh tahu bos. 1928. Kalau kita ketemu kita nih, bos ketemu saya, apa yang diucapin para pemuda? Merdeka. Ketemu lagi, merdeka. Merdeka. Merdekanya kapan bos? 1945. Dari tahun 1928 diucapin merdeka. Kenapa Allah kabulinnya 1945? Berarti kita berbuat, jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nanti Allah yang kabulin, yang penting kita niat. Saya punya rumah 1000 meter. Saya punya kolam renang. Kalau gurunya pakai hammer, saya juga pasti pakai hammer. Kalau Haji Dwi pakai hammer, gue pakai hammer. Harganya nggak mahal kok, cuma 5M. Kalau Pak Haji Dwi naik Robicon, gue juga harus naik Robicon. Nggak mahal kok, cuma 1,7. Paling top 2M. Kalau Pak Haji Dwi naik Velfire, gue harus naik Velfire. Kalau Pak Haji Dwi naik Land Cruiser, gue harus naik Land Cruiser. Jadi bos harus bangun dulu keyakinan. Tapi kalau bos bilang, bisa gak ya gue punya Land Cruiser, harganya sekarang 2,7. Lah, ngeluh, mikir, komen, nah nggak boleh. Jadi harus bisa, pasti bisa. Rumahnya 1000 meter, rumahnya ada kolam renangnya, rumahnya ada kolam ikannya, rumahnya punya kandang kuda. Gitu. Ini kan tadi anak saya bilang, "Pak, makasih ya, rumahnya dibikinin kandang kuda poni." Jadi gue bikinin kandang. Jadi rumah gue 1000 meter, gue bikinin kandang kuda poni buat dia yang kuda poni. Ada kolam ikannya, ada kolam renangnya. Kok gitu Ji? Ya biar dia seneng dah. Nah bos juga harus bisa begitu. Tapi kan kita kadang ini, dari mana? Nah kita ngomong dari mana aja Allah udah sedih. Ya dari aku, emang ada Tuhan lagi selain aku? La ilaha illallah, nggak ada. Makanya kita pakai ilmu kearifan lokal bos. Kebetulan bos lawyer ya, pengacara. Pasien gue 100% yang lawyer, sidang nggak pernah kalah. Apa yang dilakukan? Cara dalamnya selalu dibalik. Kaos kutangnya selalu dibalik. Nggak pernah kalah. Kedua, anak kecil yang sekolah, kalau dia cara dalamnya dibalik, kaosnya dibalik, ranking. Nggak pernah dia nggak ranking. Tuh, kalau kita mau ke pesawat, mau terbang naik pesawat, cara dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, herannya jalanan macet, waduh kita telat, nggak mungkin, herannya pesawatnya delay. Tuh, enaknya tuh. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu bos. Ji, kan cara dalam dibalik manjur, ada nggak yang lebih manjur lagi? Nggak pakai cara dalam. Jadi orang zaman dulu, zamannya nenek Esi, kakek Esi bos, kakek gue, dulu di Kendari, orang mau naik kelapa, metik pohon kelapa, tinggi banget tuh pohon kelapa. Tidak ada yang jatuh sampai hari ini. Kenapa? Karena dia kalau manjat nggak pakai celana dalam, cuma pakai kolor doang. Dia naik. Herannya nggak ada petir, herannya nggak ada hujan. Kenapa? Karena ada penangkal petir. Lanjut bos. Lanjut yang tadi. Ya, lanjut ya. Ya. Tadi, bahwa Allah memberikan itu semua yang kita hajatkan tadi, kaya raya, itu gambaran kaya raya seperti itu. Ya. Hujan lebat, mengalir hujan deras, bisa berupa harta, mal, berupa Orderan. Klien. Dapatnya korporat, bukan perorangan. Luas lahannya, seluas-luasnya, tidak gersang. Kenapa? Karena di dalamnya dialiri Sungai. sungai yang mengitarinya. Caranya gimana? Harus kerja keras kah? Harus kerja cerdas kah? Kalau kita mau dapat kan harus kerja keras. Kalau lebih lagi kita harus katanya kerja cerdas. Ada lagi lebih parah lagi kayak Belanda. Kurang lagi, kita harus
kerja menindas. Ada bos, tapi sekarang masuk penjara kena Kejaksaan Agung. Allah memberikan itu semua syaratnya cuma satu, bukan dengan cara yang tadi. Syaratnya hanya kata Allah, Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13 dibaca. Jadi syaratnya apa untuk mendapatkan itu semua? Di ayat yang itu tadi kan ayat yang ke-11, 12. Caranya seperti apa Allah? Caranya kita dengan mohon ampun kepada Allah. Apa artinya mohon ampun? Belum dikasih kertas. Kita praktekin yang diberikan Pak Haji, harus menjaga hati kita sebersih-bersihnya. Intinya seperti itu kuncinya. Jaga hati, sifat itu harus tidak ada. Sifat 18. Kuncinya di situ. Tapi itu semua yang dikatakan Pak Haji, pondasinya itu kita lakukan, kita lakukan itu semua. Kita mohon ampun dengan sholat tobat, dengan mengharap apa yang Allah janjikan itu kepada kita. Kunci utamanya adalah harus yakin. Itu Pak Haji, yakin. Jadi kalau kita baca Quran itu iringan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia, itu pasti dihubungkan dengan amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Amanu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak ya? Banyak itu, diulang-ulang banyak. Nanti saya hitung kira-kira berapa kali amanu wa amilus sholihat itu jejer itu berapa kali? Kita belum menghitung, tapi kita coba kayak itu baru ketemu. Seperti hanya Pak Haji ngajari kita syukuri. Ternyata diulang satu surat Ar-Rahman itu diulangi 31 kali. Maka Pak Haji kan selalu sampaikan harus syukur. Jadi ya nggak boleh yang itu, tapi nikmat jalani syukuri. Apapun syukuri. Ini contohnya. Nah, keyakinan itu dari situ tadi. Amanu wa amilus sholihat. Yakin. Amanu kan yakin kan? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguhnya adalah orang-orang yang siapa? Yang yakin dan beramal soleh. Nah, terjemah bebasnya Pak Haji yang bisa kita termotivasi adalah yakin, pasti, dan berbuat, tentunya berbuat yang Positif. Nah, bahasa Al-Qurannya adalah amilus sholihat, amal soleh. Itu bukan banyak. Jadi pondasinya tetap harus yakin dulu. Kita kerjakan apapun, kalau kita tidak yakin,